Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas wawancara kami yang diadakan pada Minggu 12 Oktober 2025. Nah, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Bagas Maulana Prayogo. Saya Syakila Cinta Masra. Saya Tengku Fikri Nabila. Saya Kisha Devina Putri Haryanto. Saya Ahdan Nurfi Musyafah. Nah, selanjutnya mari kita nonton video wawancaranya. Check it out. Kau kenal? Oke guys, kita hari ini ada mewawancarai dari bisnis dari bisa apa ya kalau boleh tahu? Susu. Oh iya, susu. Oke, kita langsung aja Pak nanyanya. Sebelumnya kenalin, saya Ahdan, saya dari SMA 13 yang banyak Bapak. Mas, untuk pertama bisa kenalin nggak nama Bapak? Nama saya Febri Ramadan, usia 35 tahun. Udah. Ini udah jalan berapa tahun ya kalau boleh tahu? Kalau hari ini sudah berjalan baru 3 bulan. Kalau usaha sebelumnya yang sudah berjalan baru 2 bulan, cuma produksi hari ini. Kalau itu bagaimana Bapak mendapatkan ide awal bisnis barat Bapak? Ide itu didapat dari sosial media juga, seperti YouTube, Instagram, dan jenisnya. Oh, oke Pak, oke. Cara Bapak untuk mempromosikan produk Bapak itu gimana Pak? Mempromosikannya ya mulai dari kita jualan di offline, di lapak UMKM lah gitu kan. Habis itu kita promosikannya juga di sosial media, seperti di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kalau begitu Pak, ada nggak strategi khusus yang Bapak pakai untuk mempertahankan bisnis Bapak? Strategi khusus sih paling seperti di kualitas produk kita, rasanya, habis itu penyajiannya, packagingnya, pelayanan, dan sebagainya. Oke. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan kepuasan pelanggan, Pak? Kalau untuk memastikan biar ada pelanggan itu puas itu ya seperti dengan pelayanan yang baik, terutama ya habis itu dengan rasa yang produk yang kita jual harus memiliki rasa yang unik atau yang enak. Habis itu bentuk packagingnya juga, habis itu seperti harga juga harus membuat orang tertarik. Nah ini kan tadi Bapak udah bilang bahwa kualitas Bapaknya harus dipertahankan ya. Bapak ada saran nggak untuk orang yang baru mulai bisnis biar bisa kayak Bapak? Kalau sarannya ya tetap gigih, kerja keras, ulet, habis itu nggak menyerah lah. Habis itu selalu membuat inovasi terbaru. Oh, oke Pak, siap. Kalau gitu Pak, yang membuat Bapak berbeda dari pedagang lainnya apa ya Pak? Kalau untuk berbeda sih kayaknya sama aja sih, cuma paling di seperti pelayanan, mungkin rasa, habis itu varian menu yang kita jual harus berbeda dengan orang lain. Paling itu aja sih kalau untuk produk yang kita jual, kemungkinan di orang lain juga punya, tapi kan harus ada pembedanya tuh seperti mungkin menunya, penyajiannya, pelayanannya orang lain. Ini ada lagi nggak Mas? Tujuan Bapak sebagai pedagang dalam jangka panjang apa Pak? Tujuannya sih untuk menaikkan ekonomi apa ya, untuk menaikkan ekonomi kita sendiri, untuk bisa membuka lapangan pekerjaan juga ya. Paling utama sih agar bisa kesenjangan ekonomi itu biar bisa merata gitu. Satu, kedua biar supaya kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan, terutama itu sih kalau kita sebagai pedagang atau pengusaha itu. Iya, sangat baik sekali ya. Kalau harapan Bapak untuk usaha ke masa depannya apa Pak?
Ya untuk harapan kedepannya ya, terutama kalau untuk harapannya ke anak-anak muda lah ya, harus lebih tinggi, harus punya harus punya mental yang besar untuk menjadi pedagang, karena apapun ceritanya menjadi seorang pedagang itu lebih mulia daripada jadi seorang pedagang pengusaha. Kenapa lebih mulia? Karena dia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Gak mesti dia harus sudah tua, berumur. Nah, anak-anak muda juga banyak yang berhasil jadi pedagang, jadi pengusaha dan sebagainya. Ekonomi gitu. Selama Bapak berdagang, apa pengalaman Bapak yang paling berkesan? Pengalaman yang paling berkesan itu ketika rugi, ketika Iya, jualan iya. itu yang paling berkesan. Oke Pak, mungkin segitu aja ya Pak. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktu untuk wawancara kami Pak. Oke, ya terima kasih ya yang sudah menonton. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi kami hari ini mau wawancara di tempat Donat Gober Al Maidan. Mari kita mulai. Ini diikut juga? Ini kemana? Nama saya Fikri. Usaha saya donat susu donat. Itu donatnya nanti dia digoreng terus disirami coklat dan dikasih topping gitu. Untuk jualannya mulai dari 2 bulan yang lalu. Jadi sekarang udah berjalan 3 bulan. Jadi awalnya biasanya terinspirasi dari sosial media juga ya, karena kan banyak juga yang buat donat seperti ini. Tapi dimodifikasi dengan cara kami sendiri, misalnya donatnya disajikan panas gitu lah, terus disiram coklat. Belakangan baru dibuat donat yang versi topping. Yang pertama lihat dari tren juga. Belakangan tren donat juga lagi muncul gitu, mulai rame. Terus kedua, donat salah satu kuliner yang cukup banyak diminati lah, terutama dari yang anak-anak sampai dengan orang dewasa juga. Jadi semua umur mau beli donat. Oh, yang pertama itu udah pasti produknya harus enak. Terus kedua, kualitas produknya juga harus dijaga gitu. Ketiga, donatnya juga harus variatif gitu. Jadi orang banyak pilihan. Dan terakhir, keunikan sendiri gitu. Keunikan penyajian donatnya itu beda dari yang lain. Jadi itu yang mungkin jadi pembeda di antara donat yang lain. Untuk yang paling laris seperti biasa itu coklat meses, coklat keju, atau keju, black velvet, Oreo, itu biasa yang paling laris. Konsisten berbisnis itu yang pertama itu harus konsisten, sabar, terus jangan pantang menyerah. Masalah pasti banyak. Salah satunya yang udah pasti donatnya nggak habis dan nggak bisa
Nah, di situ cara nanggulnya. Sudah pasti kalau mulai usaha itu harus siap mental, terus jangan takut dan sabar aja sih. Oke, ya sama-sama. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Is the